untuk kesekian kalinya aib Polri dibongkar oleh internalnya adalah Bribka Andri yang mengaku memberikan setoran senilai 650 juta kepada atasannya di Batalion Danyon B, pelopor Manggala Rokan Hilir, Polda Riau. Imbasnya, Kompol Petrus Hotiner Simamora sebagai Komandan Batalion Danyon B, pelopor Manggala Rokan Hilir dicopot dari jabatannya. Paman Brimob ini juga dihadapkan pada pemeriksaan Propam Polda Riau untuk mengklarifikasi dugaan tersebut. Kasus berawal dari unggahan Andri melalui akun Instagram @andridarmairawan07.2. Salah satu unggahannya adalah bukti transferan dilakukan dirinya kepada Petrus. Narasi tersemat, Andri mengaku telah melakukan berbagai hal diminta Petrus selaku atasannya. Mulai pengajuan proposal pembangunan klinik hingga mencairkan uang dari luar kantor. Uang 650 juta telah ditransfer ke Petrus yang dikonfirmasi dengan bukti-buktinya. Terkait kasus ini, Kompolnas ucap Pungki mendorong pemeriksaan kepada Danyon yang dituding menerima uang hingga 650 juta. Tak hanya etik dengan ancaman pemecatan, Petrus juga harus dipidana bila terbukti menerima setoran uang dari bawahan. Sementara perihal Bribka Andri, Pungki berpendapat sebagai seorang personel Polri harus bersedia ditempatkan di mana saja. Polda Riau mengklaim kasus ini telah ditangani sejak 3 bulan lalu. Petrus disebut telah dimutasi sejak Maret 2023. Diperiksa pengawas profesi atau Waprof Bid Propam Polda Riau dan menunggu jadwal sidang. Petrus bertugas sebagai Pamen di Batalion A Brimob Polda Riau, sedangkan Bribka Andri telah dicopot dari satuannya bertugas. Sejak menerima mutasi pada 3 Maret lalu, Andri diketahui membolos tugas, hingga akhirnya muncul unggahan video curhatan di Instagram. Pungki menyayangkan Bribka Andri menjadikan medsos sebagai tempat curhat. Anggota Polri urainya memiliki aturan dalam menyampaikan unek-uneknya. Tindakan curhat di medsos disebut berdampak mencoreng nama baik institusi. Mantan Direktur Eksekutif Imparsial ini menegaskan Andri seharusnya mampu menolak perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Tak hanya menolak tapi juga melaporkan kepada atasan yang lebih tinggi. Untuk memastikan proses perkara ini, Kompolnas tugasnya akan mengirimkan surat klarifikasi ke Polda Riau. Bribka Andri yang telah disersi juga harus diperiksa Bid Propam Polda Riau untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ucap Pungki kepada Forum Keadilan Selasa 6 Juni 2023. Reformasi internal dan pengawasan kuat sebenarnya telah lama dilakukan Polri. Setidaknya hal itu digaungkan secara lantang mulai kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menjabat di tahun 2016, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusung program profesional, modern dan terpercaya untuk pembenahan Polri. 11 program menjadi prioritas. Pemantapan reformasi internal Polri menjadi prioritas pertama Promoter. Ada pula penguatan pengawasan di dalam prioritas Promoter. Tito optimis 11 program prioritas diusungnya akan tercapai. Namun meski reformasi internal dan penguatan pengawasan dilakukan, masih ada oknum Polri terlibat pelanggaran hukum. Pungutan liar terhadap calon siswa, salah satu yang menjadi sorotan tajam. Tak tanggung-tanggung, untuk menjadi seorang bintara Polri, kerugian diderita para korban mencapai miliaran rupiah. Di tahun 2017 misalnya, kasus suap proses rekrutmen di Polda Sulsel terungkap. Provos Polri menyita uang 4,7 miliar, tanah dan mobil hasil suap rekrutmen anggota kepolisian di tahun 2015 dan 2016. Setidaknya 8 anggota SDM Polda Sulsel dicopot imbas kasus ini. Setali 3 uang, di zaman kepemimpinan Kapolri Jenderal Idam Aziz, praktik transaksional memuluskan pendaftaran calon anggota Polri juga menyeruak di media. Bribka Agus Salim menjadi terdakwa penipuan terhadap 3 korbannya yang mendaftar bintara Polri di tahun 2020. Dari 3 korban, Bribka Agus mengantongi uang kejahatan senilai 1 miliar. Modus dilakukan dengan menjanjikan para korban lulus tanpa mengikuti tes. Memasuki kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, slogan Polri mengalami perubahan. Listio mengusung slogan presisi yang disebutnya sebagai kelanjutan dari Promoter. Presisi merupakan akronim sejumlah kata. Pertama, prediktif yang menekankan kemampuan pendekatan melalui upaya meningkatkan gangguan Kamtibnas dengan analisa sesuai pengetahuan, data, dan metode tepat. Kata berikutnya yaitu prediktif, tujuannya agar Polri dapat melakukan pencegahan sedini mungkin. Sementara kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan diartikan pendekatan pemolisian prediktif. Setiap insan Bayangkara diharapkan dapat melaksanakan tugas Polri secara cepat dan tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Kendati memiliki program mumpuni, namun ternyata tak serta-merta menghapus suap yang seolah menjadi kultur dalam penerimaan ataupun mutase personil Polri.
Kasus suap rekrutmen dan mutasi masih terungkap di media, termasuk yang melibatkan 5 oknum Polda Jawa Tengah di Maret 2022 lalu. Ketegasan para Kapolri terhadap para oknum tentunya bukan tidak ditunjukkan. Idam Aziz misalnya diketahui mencopot sejumlah jenderal. Bahkan Irjen Pol Napoleon Bonaparte berakhir dibui karena keterlibatan atas keluarnya surat penghapusan Red Notice terhadap Joko Chandra. Demikian pula di kepemimpinan Jenderal Listio Sigit. 2 jenderal saat ini diketahui berurusan dengan hukum akibat pidana dilakukan, yaitu Irjen Verdi Sambo dan Irjen Teddy Minahasa. Tak hanya mencopot, kedua jenderal tersebut dipecat dan menjalani proses pidana. Namun ketegasan pucuk pimpinan ternyata tak berbanding lurus dengan ketakutan jajaran untuk melakukan pelanggaran. Meski mengusung konsep ciamik dibalut ketegasan, oknum Polri tetaplah ada. Sebagai gambaran, Indonesia Police Watch atau IPW mencatat 352 personil polisi dipecat sepanjang 2021. Sementara di semester pertama 2022, sebanyak 39 personil Polri dipecat. Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Saputra Hasibuan berargumen slogan diusung para Kapolri bertujuan memberikan perubahan di Polri. Kendati masih banyak oknum terlibat penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, seperti kasus yang terjadi di Polda Riau. Ia menekankan jajaran Kapolda memiliki tugas berat untuk melakukan penertiban oknum di lingkungannya. Berbagai kejadian menimpa Polri, termasuk kriminalitas melibatkan perwira tinggi, diyakini Edi menjadi bahan introspeksi jajaran Polri, termasuk pula mengenai proses rekrutmen dan mutasi yang masih diwarnai transaksional. Paling tidak yang perlu sekarang dilakukan memperkuat pengawasan, itu paling penting. Sistem sudah jalan dan sudah baik, tetapi kan penyimpangan yang khususnya dilakukan oleh oknum susah dideteksi, karena itu di luar sistem, kata Edi kepada Forum Keadilan hari ini. Edi meyakini Kapolri Jenderal Listio Sigit tidak akan menutupi aib di jajarannya. Siapa saja yang melakukan penyimpangan akan diproses tanpa peduli kedudukan atau pangkat. Sebagai bukti tak hanya memproses 2 jenderalnya, Edi mengungkap Polri saat ini tak alergi terhadap kritik. Bahkan sejumlah kegiatan dilakukan sebagai ruang ekspresi dan kritik masyarakat. Salah satunya lomba mural beberapa waktu lalu. Karenanya Edi meyakini kasus di Polda Riau diusut tuntas dan tak akan mempengaruhi program Kapolri. Berbeda, anggota DPR RI Komisi 3 Santoso berkomentar Polri harus melakukan pembenahan secara radikal. Budaya suap seperti itu dianggapnya telah mencemari oknum-oknum anggota Polri. Polri perlu pembenahan secara radikal karena budayanya sudah tercemar oleh oknum anggota Polri. Suap menyuap oleh oknum Polri untuk dapat jabatan dan saling melindungi perilaku buruk antara mereka perlu diperbaiki, jelas Santoso kepada Forum Keadilan. Santoso menilai belum terlambat bagi Kapolri untuk melakukan perbaikan internal. Sementara Ketua Umum Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso menekankan satu-satunya solusi mengatasi persoalan suap menyuap adalah dengan pembenahan mental para atasan. Bawahan diungkap Teguh kerap kali dikorbankan demi kepentingan atasan. Tidak ada solusi yang tokcer. Yang perlu dibenahi adalah atasannya agar tidak menekan bawahannya diwajibkan store. Karena ada juga perwira polisi yang saya tahu tidak minta setoran dari bawahan. Atasannya yang harus menahan diri, komentarnya melalui pesan tertulis kepada Forum Keadilan.